warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Isya dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-24 ya, kita kembali bisa berkumpul untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan insya Allah sebentar kita sambung dengan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada lingkungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita orang-orang termasuk mendapatkan syafaatnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah ada yang mendaftar untuk tampil. Kemarin kita buka pendaftaran, ada yang mendaftar. Jadi ketua Risma sabar besok malam. Ya, ada yang mendaftarnya. Jadi insya Allah yang akan membawakan kultum Anda Muhammad Ramadan. Ya, Ananda Ramadan ya. Sebelumnya kami bacakan dulu hasil kotak amal pada malam ke-23 sejumlah Rp143.000, sehingga total saldo dari malam pertama menjadi Rp3.365.100. Alhamdulillah. Sekali lagi ucapan terima kasih dan beriring doa kepada jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua juga tidak lupa juga mengingatkan lagi terkait kewajiban zakat adalah per jiwa sejumlah 2,5 kg atau 3,5 liter beras, dan juga per jiwa sejumlah Rp40.000. Seperti itu. Jadi bapak-bapak yang tidak menunaikan zakat silahkan bisa langsung menuju ke panitia zakat di Masjidil Jannah. Insya Allah penyaluran dijadwalkan pada tanggal 29 Ramadan. Jadi sebelum itu atau pada hari 29 Ramadan paling lambat sudah kita salurkan. Baik, pada Ananda Ramadan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, dan nikmat yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'innya, dan umatnya, termasuk kita yang ada di tempat yang mubarak ini, dan seluruh kaum muslimin di dunia, termasuk kaum muslimin yang berada di Palestina. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat beliau berkiamat. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung terakhir Ramadan. Maka dari itu, seluruh Ramadan pergi, kita senantiasa mengkuantitaskan ibadah kita supaya ketika Ramadan pergi kita akan mendapatkan pendidikan takwa di hadapan Allah SWT. La'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, ada beberapa amalan yang dilakukan di 10 terakhir Ramadan. Yang pertama, itikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW mendekati 10 terakhir Ramadan, maka ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, syadda mirta, mengencangkan sarungnya.
Ini menurut pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwa mengencangkan itu maksudnya Rasulullah ingin tetap beribadah di masjid sampai waktu sahur. Misalnya kayak seperti ibarat, misalnya kalau orang mau lari, dan sebelum lari kan dia harus mengencangkan ikat pinggang, karena kenapa? Karena supaya lari dia celana atau sarungnya tidak kena dorong. Tapi kalau dia tidak bersiap sebelum dia lari, nah insya Allah ketika dia lari nanti akan kena dorong sarungnya atau celana. Nah yang kedua, wa ahyal lail, menghidupkan malamnya. Iktikaf itu kan sama dengan berdiam diri di masjid. Bukan berarti kita berdiam di masjid selamanya, bukan. Tapi kita niatkan iktikaf, kita perbanyak amal ibadah kita di masjid ini. Seperti misalnya di dalam iktikaf kita laksanakan sholat tasbih, sholat tahajud, misalnya sholat witir, sholat sunat taubat dan sebagainya. Yang ketiga, membangunkan keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika masuk surga, dia tidak mau sendiri, dia mau bersama sahabatnya, para pengikutnya, para keluarganya. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara hak yang batil. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia yang memberikan syafaat di yaumul qiyamah." Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila seseorang rajin membaca Al-Quran dan menaruh Al-Quran di depannya, maka Al-Quran itu niscaya dia akan membawanya orang itu di surga. Dan sebaliknya, apabila orang itu tidak membaca Al-Quran, malah dia menaruh Al-Quran di belakangnya, maka insya Allah Al-Quran itu akan menyeret dia ke dalam neraka." Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran karena di dalamnya itu banyak, satu huruf saja sudah mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bisa dibalas dengan 10 pahala." Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Katakan alif, lam, mim, berarti 30 pahala. Jawab Bismillahirrahmanirrahim, saya masuk. Coba dikali dengan 10, berarti sudah menjadi mencapai 190 pahalanya. Tema Isya dan Tarawih yang dimulakan oleh Allah SWT. Mungkin yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dimaafkan. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap manusia pasti ada kesalahannya, dan sebaik kesalahan itu harus ditutupi dengan rasa minta maaf. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kursus. Jadi intinya 10 hari terakhir ini kita